Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Rizkyana Sayuti selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Samudra Dewantara, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan bersama anggota kelompok kami, yaitu dapat dilihat di layar, kami berjumlah 8 orang. Kami akan membahas mengenai Project Citizen mengenai kasus curanmor yang ada di lingkungan ITERA. Oke, ini terdapat 2 poster. Yang poster di kiri itu sebagai poster untuk bagaimana cara menghindari pencurian motor di lingkungan ITERA. Dan di sebelah kanan itu poster yang berisi isi dari tugas yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada latar belakang. Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di lingkungan sekitar Institut Teknologi Sumatera menjadi masalah yang meresahkan masyarakat dan mahasiswa. Area kos, parkiran, dan jalan yang minim pengawasan sering menjadi lokasi terjadinya pencurian motor. Kajian kehilangan kendaraan menunjukkan bahwa keamanan lingkungan masih perlu ditingkatkan dari Suara Lampung 2025. Selain menimbulkan kerugian materi, kasus curanmor juga menyebabkan rasa takut dan tidak nyaman bagi mahasiswa saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Kurangnya penerangan jalan, terbatasnya kamera pengawas CCTV, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan bersama menjadi faktor yang dapat memicu meningkatnya tindak kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keamanan melalui patroli rutin, pemasang CCTV, serta kerjasama antara pihak kampus ataupun pemilik kos dan masyarakat sekitar agar lingkungan menjadi lebih aman dan kondusif. Bisa di next. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pendapat masyarakat dan mahasiswa terkait kasus pencurian motor di sekitar ITERA. Yang kedua itu apa saja faktor penyebab dan dampak terjadinya pencurian motor di lingkungan sekitar ITERA. Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan mengurangi kasus pencurian motor. Kemudian adapun tujuan dari proyek kami kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pendapat masyarakat dan mahasiswa terkait kasus curanmor di sekitar ITERA. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak pencurian motor di lingkungan sekitar ITERA. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun solusi dan upaya untuk meningkatkan keamanan di sekitar ITERA. Mungkin bisa di next. Berikut beberapa pertanyaan yang kami ajukan dalam melakukan survei untuk mengetahui kondisi keamanan di ITERA. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa dan masyarakat mengenai upaya pencegahan pencurian motor. Pertanyaan pertama, membahas perlunya ronda malam untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi penerangan di lingkungan sekitar ITERA? Pertanyaan ketiga, apakah lingkungan kos di ITERA sudah memiliki penjagaan yang memadai? Dan yang keempat, menurut Anda, apakah minimnya penjagaan kos dapat meningkatkan risiko pencurian motor? Berikut adalah hasil responden yang kami terima. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, sebagian besar responden berpendapat bahwa keamanan di ITERA masih perlu ditingkatkan. Banyak juga responden yang menyampaikan bahwa diperlukan ronda malam dan penambahan lampu jalan untuk mengurangi resiko tindak pencurian. Selain itu, responden juga menilai bahwa beberapa lingkungan kos masih memiliki sistem penjagaan yang minim, sehingga dinilai cukup rawan terhadap pencurian motor. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyebab serta dampak dari permasalahan pencurian sepeda motor ini bagi lingkungan sekitar ITERA. Berdasarkan hasil pengamatan, baik itu wawancara secara kualitatif, kuantitatif, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus pencurian sepeda motor di ITERA. Yang pertama penyebabnya adalah kurangnya pengawasan lingkungan.
Pengawasan yang belum optimal menyebabkan area tertentu menjadi kurang terkontrol, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Tapi memang benar bahwa suatu kejadian pencurian sepeda motor itu terjadi apabila suatu area yang kosong, sehingga suatu curanmor itu melakukan aksinya. Yang kedua adalah minimnya CCTV di area yang rawan. Keberadaan CCTV sangat penting karena CCTV itu bisa memantau dari jarak jauh dan juga bisa mencegah tindakan kriminal seperti kasus pencurian sepeda motor. Jika jumlah CCTV terbatas di area yang benar-benar rawan, maka pengawasan menjadi kurang yang efektif. Yang ketiga, tidak adanya penjaga parkiran. Area parkir tidak memiliki petugas penjaga cenderung lebih rentan terhadap pencurian karena tidak ada kontrol secara langsung. Keempat, kendaraan tidak menggunakan kunci ganda. Tapi memang benar bahwa 90% kasus pencurian sepeda motor di ITERA atau di Lampung itu terjadi apabila satu pengguna sepeda motornya tidak menggunakan kunci ganda pada motornya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keamanan juga dipengaruhi oleh kesadaran pemilik kendaraan itu sendiri. Pengguna kunci ganda dapat mengurangi risiko pencurian itu, benar. Kelima, jalan dan area kos yang sepi pada malam hari. Sebenarnya pertanyaan ini muncul karena kami melakukan survei kepada mahasiswa, sehingga ini adalah jawaban paling utama dari mahasiswa. Lingkungan yang sepi dan minim aktivitas pada malam hari seringkali meningkatkan peluang terjadinya tindak kriminal, baik itu jambret, baik itu begal, ataupun sampai ke pelaku curanmor seperti tadi. Nah, dari berbagai penyebab yang sudah disebutkan di atas tadi, tentu muncul satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan juga mahasiswa. Dampak yang pertama adalah muncullah rasa takut dan tidak aman. Kasus pencurian dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mahasiswa yang sering beraktivitas hingga malam hari. Tapi memang benar, saya sebagai mahasiswa yang tinggal di Lampung, sebagai perantauan, saya merasa tidak aman apabila ada suatu kejadian pencurian sepeda motor di sekitar saya. Karena memang benar, karena kita tuh tidak bisa melapor ke orang tua ataupun orang terdekat di sini, sehingga kita merasa tidak aman. Dampak kedua yaitu kerugian materi bagi korban. Korban mengalami kehilangan kendaraan atau barang berharga, tentunya memiliki nilai yang besar. Artinya gini, dampak yang merugikan materi itu adalah sepeda motor itu sendiri. Dia kehilangan sepeda motor sehingga dia mengalami kerugian secara materi. Yang ketiga, mengganggu aktivitas sehari-hari. Kehilangan kendaraan dapat menghambat mobilitas. Misalnya seperti ini, saya sebagai mahasiswa, saya kuliah pakai motor, saya ke pasar pakai motor, saya pergi pakai motor. Apabila motor saya hilang, pasti akan menghambat mobilitas saya sendiri, sehingga itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan dampak yang terakhir adalah menurunkan kenyamanan lingkungan sekitar kampus. Tapi jujur, bila terjadi suatu keadaan apabila ada pencurian motor di sekitar lingkungan saya merasa tidak nyaman terhadap lingkungan tersebut. Jika kondisi keamanan tidak ditingkatkan, maka di lingkungan kampus dan kawasan sekitarnya juga dapat ikut berdampak. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pihak kampus, masyarakat, mahasiswa, hingga pemerintah untuk meningkatkan keamanan lingkungan agar kasus seperti ini dapat diminimalkan, sehingga kita tidak bisa memberantas aksi pencurian motor, sehingga bisa diminimalkan. Next. Baiklah, adapun pada slide ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kasus pencurian motor atau curanmor dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pencurian motor merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan tidak mencerminkan sikap kemanusiaan. Oleh karena itu, korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga rasa takut dan tidak nyaman. Karena itu masyarakat harus memiliki sikap saling menghargai hak milik orang lain. Nah, yang kedua itu ada pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pencegahan curanmor membutuhkan kerjasama antar masyarakat, mahasiswa, maupun aparat keamanan. Contohnya, dengan meningkatkan kepedulian lingkungan, menjaga keamanan bersama, dan saling membantu dalam pengawasan lingkungan. Dengan ini, maka akan adanya persatuan, maka tindakan kriminal dapat dikurangi. Yang selanjutnya itu ada pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan lingkungan yang nyaman. Tindakan pencurian motor bertentangan dengan sila kelima ini, karena
merampas hak orang lain dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, sama saja menimbulkan rasa cemas tadi dan tidak adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa upaya pencegahan curanmor merupakan bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keadilan sosial. Mungkin sekian, boleh next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait tentang solusi dan kesimpulan. Untuk solusi yang diusulkan untuk mengurangi kasus pencurian motor di sekitar ITERA, yaitu meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan mahasiswa dalam menjaga keamanan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu ronda malam bersama, pemasangan CCTV di titik yang rawan, sosialisasi keamanan kendaraan, penggunaan kunci ganda tambahan, serta membuat grup komunikasi keamanan lingkungan. Jika melihat seseorang yang dicurigai ingin melakukan pencurian motor, segeralah laporkan kepada pihak yang berwenang ataupun pihak kepolisian atau petugas keamanan dan jangan bertindak sendiri. Untuk selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kasus pencurian motor di sekitar ITERA terjadi karena kekurangnya keamanan lingkungan. Oleh karena itu diperlukanlah kerjasama masyarakat dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Selanjutnya, ini adalah sumber dan referensi yang kami gunakan untuk mendukung materi presentasi kami. Nah, berikut merupakan lampiran dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan dalam untuk menghasilkan hasil observasi yang kami dapatkan. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai kasus curanmor di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi video yang kami buat. Semoga presentasi ini dapat menambahkan kesadaran kita bersama akan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatian kepada Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.